Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi tasliman katsira. Qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kita masih bisa insyaallah menyaksikan bagaimana keindahan hari ini dengan izin Allah, walaupun kita masing-masing berada di rumah masing-masing di tengah lockdown. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit materi mengenai bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika mensikapi atau menghadapi musibah yang menimpa diri kita atau keluarga kita atau secara umum. Dalam poin berikutnya kita akan berbicara mengenai bagaimana kita mensikapi dengan meningkatkan ibadah kita dan berusaha menolong orang lain sehingga Allah akan menyelesaikan permasalahan kita. Berangkat dari Al-Quran dalam surat Hud ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Yang artinya kurang lebih, dan tidaklah Rabbmu membinasakan satu negeri karena satu kezaliman, sedang penduduk negeri tersebut masih melakukan amal soleh di dalamnya. Ini pernah terjadi ketika terjadi gerhana di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW sangat takut ketika menghadapi gerhana karena dikhawatirkan akan turun azab pada saat itu. Sehingga beliau memerintahkan kaum muslimin untuk memperbanyak amal soleh agar terlindung dari bahaya yang menimpa di baliknya. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadis beliau yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifan li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya gerhana matahari atau gerhana bulan, apapun yang terjadi, karena sungguh inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Maka tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang, bukan karena ada kematian seseorang maka terjadi gerhana, atau bukan karena lahirnya seseorang. Namun kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jika kalian melihat terjadi satu gerhana, maka berdoalah fada'ullah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru, dan bertakbirlah kepada Allah. Wa sallu, dan salatlah engkau kepada Allah, dan bersedekahlah kalian kepada orang fakir miskin karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menganjurkan ketika terjadi satu apapun yang sifatnya musibah kah atau bala kah atau ujian kah, maka hendaklah kita berkembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertakbir kepada Allah, lakukanlah perbanyak salat kepada Allah, dan bersedekahlah, maka niscaya semua akan menghilangkan musibah yang tadi terjadi atau yang tengah terjadi kepada kita. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang diriwayatkan dari Imam Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis sahihain Bukhari Muslim nomor 1908. Beliau menjelaskan dalam hadisnya, berbuat baiklah kalian untuk melindungi diri kalian dari keburukan, wal afat, dan dari kerusakan, wal halakat, dan dari kebinasaan, wa ahlul ma'ruf fid dunya lakum ahlul ma'ruf fil akhirah, karena sesungguhnya orang yang biasa berbuat baik di dunia maka akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Jadi perbanyaklah berbuat baik, karena dengan cara itulah Allah akan melindungi kita dari segala keburukan atau segala kerusakan atau dari segala kebinasaan. Termasuk musibah yang saat ini kita hadapi. Tidak ada yang bisa menghindari musibah ini kecuali dengan izin Allah. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salah satu di antaranya untuk menghindarkan dari keburukan, kebinasaan maupun kehancuran dengan berbuat baik. Semakin kita berbuat baik, maka prinsipnya kita berusaha membentengi diri kita dari musibah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan, wa min a'dhamil ilajatil marad, dan di antara sebesar-besarnya obat penyakit
bagi seseorang yang diberikan penyakit oleh Allah untuk keluar dari penyakitnya bil ma'ruf, fi'lul khairat wal ihsan, adalah dengan cara berbuat baik dan berbuat yakni ihsan kepada orang lain. Wadzikir, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, waddu'a, dan memanjatkan doa kepada Allah, watadarru, dan dengan cara mendekatkan diri bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai beliau menyatakan apa? Maka amalan-amalan ini mempengaruhi untuk menghilangkan penyakit dalam meraih kesembuhan, bahkan lebih besar pengaruhnya daripada obat-obat alami sekalipun. Namun akan tetapi pengaruhnya sesuai dengan kesiapan jiwa seseorang, penerimaan terhadapnya, dan keyakinan terhadap pengobatan itu sendiri, yang beliau sebutkan, yang dibukukan dalam Zadul Ma'ad. Ini diantara bagaimana seseorang bisa keluar kalau dia ditimpa musibah dengan sakit misalnya, maka caranya adalah dengan fi'lul khairat wal ihsan, berbuat baik dan berbuat ihsan. Berbuatlah. Termasuk diantaranya kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Melakukan salat malam, dengan salat tahajud dan witir untuk mencegah penyakit, mencegah wabak, mencegah bala. Kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Bilal radhiyallahu anhu dalam Sahihul Jami' hadis nomor 4079, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian membiasakan diri untuk mendirikan salat malam. Fa innahu, karena sesungguhnya dalam salat malam tersebut, dabbus salihin qablakum, sesungguhnya salat malam mendekatkan adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatu ilallah, karena dengan salat malam cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhatu anil ithim, dan juga dengan cara salat malam memelihara diri kita dari dosa. Wa takfiratu lisayyi'at, dan cara menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, wa matradatu lidda'in anil jasad, dan juga cara untuk mengusir penyakit dalam tubuh kita dengan memperbanyak salat malam, salat tahajud atau salat witir. Minimal kalau kita tidak bisa salat malam, kita tidak bisa bangun di tengah malam, sebelum kita tidur kita lakukan salat witir. Kalaupun kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bangun setengah jam misalnya atau 1 jam sebelum subuh, maka kita bisa melanjutkan dengan salat malam tanpa dilakukan dengan witir setelahnya, karena kita telah mengerjakan witir sebelum tidur. Dan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita menghadapi musibah, bala, cobaan atau apapun yang saat ini kita hadapi, kata beliau Muhammad SAW, perbanyaklah sedekah adalah sebagai obat dan penolak bala. Ya, ini merupakan hadis tadi menjelaskan bahwa cara kita mendekatkan diri, kata beliau Muhammad SAW, hadza dalil. Ya, kata beliau Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Kata beliau SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Dawu mardakum bis sadaqah. Kata beliau SAW, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, hadis sahih dalam Sahihul Jami'. Dan kita tahu ketika beliau mengucapkan satu kalimat, maka itu adalah benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menganjurkan, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, karena dengan cara itulah kita bisa memancing kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Munawi rahimahullah, beliau menjelaskan dalam ucapannya, dan sungguh pengobatan dengan cara bersedekah telah dicoba oleh mereka yang mendapatkan taufik dari Allah, maka mereka dapati pada obat-obat ruhani bisa menjadikan sebab kesembuhan yang tidak terdapat pada obat-obat jasmani mereka. Berikutnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menguatkan dalam Al-Qur'an bagaimana orang yang beramar ma'ruf nahi munkar adalah disebabkan mendapatkan keselamatan dari Allah dari apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-A'raf ayat 165. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin biba'sin bima kanu yafsuqun.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang keburukan, dan kami azab orang-orang yang zalim, dan azab keras bagi orang yang melakukan kefasikan. Jadi Allah menyelamatkan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Namun orang-orang yang berbuat zalim, maka Allah azab dengan azab yang lebih keras akibat kefasikan, bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik. Jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun sekecil apapun. Kita nasihatkan saudara kita nasihatkan saudara kita, baik seiman, satu darah maupun tidak. Jika ada kemungkaran, cegah, karena dengan cara kita beramar ma'ruf nahi munkar, Allah akan menyelamatkan orang-orang dari keburukan yang terjadi saat ini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan dalam ucapannya, wa hakadha sunnatullah fi ibadihi, dan ini adalah sunnatullah pada hamba-hambanya. Anal uqubatu idza nazalat najja minha al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, bahwa apabila turun azab dari Allah, maka selamatlah. Najja minha al-amru bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Allah menyelamatkan orang-orang yang biasa melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dan mencegah kemungkaran atau memberikan amal ma'ruf tidak harus kita menunggu ilmu kita banyak. Berikan nasihat sebagaimana Nabi menyatakan ad-din an-nasihat. Sungguhnya agama itu adalah nasihat. Bisa kita ambil dari Al-Quran, dari hadis, atau dari ucapan manapun selama datangnya qala Allah wa qala Rasul. Balligh anni walau ayat, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan walaupun satu ayat yang datang dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya nasihat. Karena dengan memberikan nasihat amal ma'ruf nahi munkar, Allah akan menyelamatkan kita dari bala atau wabah atau apapun. Allahu akbar. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di antara sikap kita yang lainnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatun ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Dan takutlah kamu, wattaqu fitnah, dan takutlah kamu kepada azab, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak saja menimpa orang zalim di antara kalian secara khusus. Jadi kalau Allah memberikan azab tidak secara khusus untuk orang yang zalim, kalau di situ ada orang-orang yang tidak membiasakan beramar ma'ruf nahi munkar, Allah akan timpakan untuk mereka semua. Bima wa'lamu annallaha syadidul iqab, karena azab Allah itu pedih. Jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun orang-orang melecehkan kita, meskipun orang mencibirkan kita, mengatakan kita seakan-akan kita suci, bukan. Amar ma'ruf nahi munkar kewajiban kita setiap individu yang telah muqayyif, yang telah sampai akal baligh, yang kalau dia punya kemampuan baik dengan lisan dia, baik dengan tangan dia, maupun dengan hati dia kalau dia mencegah kemungkaran, dan itu selemah-lemahnya iman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kembali beliau menjelaskan dalam ucapannya, dalam tafsirnya As-Sa'di, mengenai azab ini adalah mereka dengan melakukan nahi munkar, perisai dari azab dengan cara melakukan nahi munkar, melarang para pelaku keburukan dari segala bentuk kerusakan, dan mencegah mereka dari maksiat dan kezaliman semampu mungkin. Tidak mendiamkan. Kalau mendiamkan, maka Allah akan memberikan azab kepada semuanya. Kalau kita ingin selamat, jangan pernah berhenti untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Meskipun sekelilingnya diberikan musibah, Allah insya Allah akan menghindarkan musibah itu pada mereka-mereka yang biasa beramar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mensikapi dengan bijak dan positif ketika menghadapi musibah, dan kita dicegah dari kemusibahan itu sendiri atau azab itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan di dunia ini dari perihal seorang mukmin, kalau dia melihat saudara mukminnya dalam kesusahan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berusaha melepaskan satu kesusahan saudara mukminnya, yaitu anjuran untuk menolong orang lain,
Karena prinsipnya ketika kita membantu orang lain, kita membantu diri kita sendiri. Sebagaimana beliau menjelaskan dalam hadis ini, "Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Kalau tadi dia membantu kesusahan saudaranya di muka bumi ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Anhu nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah." Allah akan menghilangkan atau memudahkan dia kesusahan dari nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang menghilangkan kesulitan seseorang di dunia ini, maka kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan menghindarkan atau menghilangkan kesulitan dia baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudaranya. Siapa di antara kita yang tidak punya salah dan dosa? Hanya karena Allah masih menutupi aib kita, sehingga kita masih bisa keluar ke rumah berbicara, keluar dari rumah kita berbicara dengan orang lain, bukan karena kemuliaan kita, namun karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Namun kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi kekurangan aib seseorang di muka bumi ini, maka Allah akan menutupi kekurangannya atau aibnya nanti, tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Ya, Allahu Akbar. Kembali beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya tersebut berusaha menolong saudaranya. Sehingga dalam Islam itu tidak ada orang muslim yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau dia merasa susah, yakinlah masih ada orang yang lebih susah dari dirinya. Kalau dia kesulitan saat ini, masa yakinlah masih ada orang yang lebih sulit dari dirinya saat ini. Bukankah hidup ini di dunia penuh dengan kesulitan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Siapa yang di antara kita yang paling baik dalam mensikapi ketika mendapati cobaan atau musibah? Siapa yang paling baik? Bukankah dunia ini penuh dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin melihat siapa yang paling baik di antara kita ketika mampu mensikapi dengan baik dan positif ketika mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Muhammad dalam lanjutan ayat ini, dalam hadis ini dilanjutkan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang berusaha keluar untuk mencari ilmu Allah. Kalau kita saat ini tidak bisa keluar, namun kita berusaha mencari ilmu baik dengan cara online misalnya, maka Allah, kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisan beliau, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surganya Allah. Karena mencari surganya Allah tidak mudah dan membutuhkan ilmu. Beribadah kepada Allah membutuhkan ilmu. Mustahil orang bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal Allah dengan cara ilmu. Sebagaimana ayat yang di surat yang pertama diturunkan oleh Allah, ayat yang pertama diturunkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan belajar itulah kita akan mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kita dan memudahkan kita untuk selalu terus berusaha beramar ma'ruf nahi munkar, melakukan pertolongan kepada sesama manusia, kepada siapapun yang bisa kita bantu. Terutama di tengah situasi dan kondisi saat ini, banyak di antara saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita, mereka membutuhkan bantuan melebihi dari diri kita sendiri. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhi. Dan sesungguhnya Allah akan membantu meringankan permasalahan kita selama kita berusaha meringankan permasalahan saudara-saudara kita. Berdoalah kepada Allah akan kebaikan, bukan hanya untuk diri kita, juga untuk saudara-saudara kita, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, baik yang di sini maupun dimanapun mereka berada. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.